Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, seperti kita tahu, Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan hasil perjuangan pendiri bangsa kita. Mereka ini adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Proklamator kita, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kali ini kita akan belajar seperti apa perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu. Seperti apa juga sejarahnya. Mari kita mulai dari BPU PKI. Nah, bagaimana sejarah BPU PKI itu? BPU PKI itu sendiri adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya dikenal dengan Dokuritsu Zumbi Kyosakai. Nah, berikut adalah struktur anggota BPU PKI yang diketuai oleh Dr. Haji Manudjo-Diningrat. Wakilnya ada Ichi Pangasio. Ichi Pangasio ini perwakilan dari Jepang, dan Suroso ini dari Indonesia. Sekretarisnya ada Pringgodikdo. Nah, apa itu BPU PKI? BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Zumbi Kyosakai. Merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1945. Diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPU PKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Dr. Haji Manudjo-Diningrat dengan wakil Ketua Ichi Pangasio orang Jepang dan Raden Panji Suroso dari bangsa Indonesia. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin jelas. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunaiki Kaiso pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak sesudah tercapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, apa itu Perang Asia Timur Raya? Nanti kita akan bahas ya. BPU PKI sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah penduduk militer Jepang. Tetapi, wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara atau keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya bahwa mereka hanya hadir dalam sidang BPU PKI sebagai pengamat saja. Selanjutnya yaitu sidang pertama BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPU PKI yang pertama di gedung Chousang-in, yang kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Penjambon 6, Jakarta. Tujuan dari sidang pertama adalah untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sebelumnya, agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yaitu disepakati bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian, agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk hal ini, BPU PKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu,
yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan Dasar Negara Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yang kedua ada gagasan dari Dr. Supomo. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial. Gagasan yang ketiga yaitu diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yang isinya yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Maka dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, bertugas mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Berikut adalah anggota dari Panitia 9, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abdi Kusno, ada Abdul Qahar, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid, ada Mr. Ahmad. Selanjutnya yaitu akan membahas tentang sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kalau sidang pertama BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara yaitu Pancasila, maka pada sidang kedua ini ada 6 poin penting yang menjadi agenda sidang. Yang pertama yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga, rancangan UUD 1945. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Dan yang kelima, pembelaan negara. Pada tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno menyerahkan laporan hasil kerja panitia perancang UUD 1945 secara keseluruhan melalui sidang pleno BPUPKI. Dalam laporan yang diserahkan tersebut mencakup 3 masalah pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan tentang Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan UUD. Dan yang ketiga, batang tubuh UUD yang kemudian diberi nama UUD 1945. Nah, seperti itu sejarah BPUPKI. Setelah BPUPKI, maka dibentuklah PPKI. Seperti apa PPKI? Nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Yora mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dimulai dari sidang pertama BPUPKI dan dilanjut dengan sidang kedua BPUPKI. Jika ada yang tidak dipahami, mari kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.